seluruh dunia di bawah satu negara atau sistem politik yang sama, atau setidaknya kerjasama yang erat dan solidaritas antar negara muslim. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi perpecahan dan fragmentasi di dunia muslim, menghadapi dominasi kolonial dan imperialisme barat, mengembalikan kejayaan peradaban Islam, menerapkan nilai-nilai dan hukum Islam dalam pemerintahan. Latar belakang munculnya pan-Islamisme adalah kemunduran Khalifat Utsmaniyah atau Ottoman, penjajahan Barat atas negara-negara Muslim, perpecahan dan konflik antar umat Islam, serta munculnya nasionalisme sekuler yang melemahkan identitas keislaman. Pan-Islamisme muncul sebagai reaksi terhadap imperialisme Barat dan fragmentasi di dunia Islam. Tokoh kunci pan-Islamisme. Yang pertama, ada Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 hingga 1897. Ia dianggap sebagai bapak pan-Islamisme modern, menyerukan reformasi internal, pendidikan, dan persatuan muslim untuk melawan imperialisme barat, berkeliling dunia muslim untuk menyebarkan gagasannya. Yang kedua, ada Muhammad Abduh pada tahun 1849 hingga 1905. Murid Al-Afghani fokus pada reformasi Islam dan modernisasi pendidikan, melihat pendidikan sebagai kunci untuk membangkitkan kembali umat Islam. Yang ketiga ada Abdul Hamid II, Sultan Utsmaniyah pada tahun 1876 hingga 1909. Ia mengadopsi pan-Islamisme sebagai kebijakan resmi untuk memperkuat kekuasaannya dan menggalang dukungan muslim di seluruh dunia melawan kekuatan barat. Tujuan dan aspirasi pan-Islamisme yaitu mempersatukan politik, pembentukan kesatuan politik seperti kekhalifahan atau setidaknya aliansi yang kuat antar negara muslim, solidaritas muslim, mempromosikan rasa persaudaraan dan dukungan timbal balik di antara umat Islam dimanapun mereka berada. Kemandirian dari Barat, mengakhiri dominasi politik, ekonomi, dan budaya Barat, pembaharuan Islam, modernisasi pemikiran Islam dan institusi untuk menghadapi tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Keadilan sosial, penerapan ajaran Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, penguatan identitas, memperkuat identitas muslim global di tengah arus nasionalisme dan sekularisme. Perkembangan sejarah pan-Islamisme. Periode awal abad ke-19 dimulai oleh Jamaluddin Al-Afghani sebagai respon terhadap kolonialisme Inggris dan Perancis di dunia Islam. Munculnya majalah Al-Urwah, Al-Wuthqa, media penting dan menyebarkan gagasan persatuan umat Islam. B. Zaman Kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid II memanfaatkan pan-Islamisme untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya, menjalin hubungan dengan umat Islam di Asia dan di Afrika sebagai khalifah. C. Abad ke-20 pasca Perang Dunia I. Kekhalifahan Utsmaniyah runtuh, pan-Islamisme kehilangan pusat simbolisnya. Muncul organisasi dan gerakan Islam modern yang mengusung nilai-nilai pan-Islamisme seperti Ikhwanul Muslimin Mesir, Jamaat-e-Islami India, Pakistan. Bentuk-bentuk perjuangan pan-Islamisme yang pertama ada pada kegiatan intelektual, penyebaran gagasan melalui majalah, pamflet, dan buku. Contohnya Al-Urwah, Al-Wuthqa, Al-Manar, majalah pan-Islam Review di Inggris. Diplomasi antar pemimpin muslim, upaya Sultan Abdul Hamid II untuk merangkul pemimpin muslim di dunia. Kegiatan Kongres Islam Internasional seperti Kongres Islam di Mekah pada tahun 1926, Konferensi Islam Internasional di Kairo pada tahun 1926. Pendidikan mendorong pembentukan sekolah-sekolah modern dengan basis Islam. Reformasi kurikulum agar umat Islam sadar akan posisi secara global. Pan-Islamisme di Indonesia. Yang pertama, masuknya ide pan-Islamisme melalui pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, Kairo, Mekah,
terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti Al-Afghani dan Abdul, tokoh dan gerakan Syarikat Islam atau SI sebagai organisasi politik Islam pertama di Indonesia. Muhammadiyah dan NU awalnya juga terinspirasi dari pembaruan dunia Islam. Jejak pan-Islamisme dalam politik Indonesia. Peran Partai Masyumi pada tahun 1945 hingga 1960-an. Wacana khilafah dan solidaritas dunia Islam di era kontemporer. Kritik dan tantangannya, yaitu tantangan internal, perbedaan mazhab, etnis, dan budaya, konflik kepentingan antar negara muslim. Yang kedua, kritik ideologis, dianggap utopis dan sulit diimplementasikan, dikhawatirkan bertentangan dengan demokrasi dan HAM modern. Reaksi dunia barat dicurigai sebagai gerakan ekstrim atau radikal, dihadang dengan kebijakan divided impera atau politik pecah belah. Kesimpulannya yaitu pan-Islamisme adalah ide besar yang muncul dari krisis dunia Islam. Meskipun menghadapi banyak tantangan, semangat tetap hidup dalam berbagai bentuk solidaritas umat Islam. Diperlukan pendekatan baru agar nilai-nilai Islamisme relevan dengan zaman modern.